Pak Dinas untuk mendambakan bagaimana supaya kita sama-sama harus bersekutu di dalam kantor kita supaya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang selalu hadir. Firman Tuhan yang saya ambil di pagi hari ini dengan tema hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Tadi kita sudah baca sama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Alkitab mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan. Namun dalam kehidupan nyata banyak kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, kita ini dikendalikan oleh situasi atau masalah yang sering yang kita hadapi. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah atau pergumulan, mudah sekali, manusiawi sekali, kita pasti akan bersungut, akan merasa kecewa, ada marah. Karena apa? Itu semua karena kita tertuju atau fokus kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkenan. Karena dengan iman kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup. Karena dengan iman kita bisa melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita juga sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik badai atau persoalan yang kita hadapi. Kita sanggup melihat ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa. Jadi kita sebagai orang Kristen yang hidup karena percaya, memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memiliki keyakinan atau tidak bimbang dan ragu terhadap segala janji Tuhan. Dengan iman kita akan terus bertekun dan bersabar menanti-nantikan Tuhan karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Kalau tidak salah itu lagunya ini di Kolose kalau tidak salah kan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itu yang saya bisa kutip. Meskipun dihadapkan dengan tantangan dan ujian berat, Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Rasul Paulus sangat percaya bahwa penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Itu bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 16. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, sungut, dan lain-lain karena fokus hanya tertuju pada besarnya masalah atau situasi yang ada. Untuk itu lewat kebenaran firman buat kita semua, Pak Kadis, kami selaku Eselon 3, Eselon 4, staf ASN dan juga honorer, lewat kebenaran firman di pagi ini, mari kita belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman setiap hari. Jadi tanpa iman kita tidak bisa bikin apa-apa, roh kita akan mati. Jadi untuk itu kemarin saya mengutip salah satu ayat firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kalau tidak salah Bapak Pendeta Pak Mai, itu gerejanya di samping kantor Telkom. Beliau mengatakan begini, itu pada saat ibadah kemarin, ibadah Jukumene di kantor Dekra Nasda. Beliau sampaikan bahwa kita ini jangan cuma hafal nomor HP istri, anak, Pak Kadis, Pak Kabit,
selempat atau teman-teman yang lain, pacar. Tapi beliau mengingatkan ada satu pesan yang menjadi nomor kontak Tuhan itu, salah satunya itu di Yeremia 33 ayat 3. Jadi nomor kontak Tuhan itu 333. Ini satu nanti mungkin bisa dilihat, dibaca bersama di Yeremia 33 ayat 3 itu. Itu tanpa komunikasi dengan Tuhan, ya bagaikan hidup ini jalan tanpa arah. Jadi kita harus kontak atau connect terus dengan Tuhan. Jadi kesimpulan firman buat kita di pagi ini, di awal bulan Agustus, dalam memulai tugas dan aktivitas kita di bulan ini, kesimpulannya yang harus kita renungi bersama, rugi besar jika kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kiranya firman yang singkat ini Tuhan mampukan, Tuhan menyempurnakan dalam hidup dan kehidupan kita semua, baik sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai staf ASN dan juga staf honorer. Untuk tiba saatnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk itu lihat di dalam lagu-lagu kita tadi, kita nyanyi sama-sama dengan judul lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. doa syafaat sekaligus dengan doa persembahan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami sapa nama Tuhan yang juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai menuntun kami, sehingga kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan menjadi bagian terpenting dalam hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga lewat penyertaan Tuhan, kami dapat melaksanakan perintah firman-Mu itu di dalam hari-hari hidup, tugas, tanggung jawab, dan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang mempunyai keterbatasan,
kedagingan kami begitu berat, begitu besar ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, agar hidup dan kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena atas penyertaan-Mu juga ya Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah ya Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan bukan menjadi satu rutinitas kami, tetapi ini merupakan satu persembahan syukur yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan roh hikmat, kekuatan, kebijaksanaan bagi beliau, agar beliau dapat mampu menuntun dan membimbing kami sebagai bawahan untuk mengarahkan atau menjalankan kehidupan pekerjaan kami ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Tuhan, kami butuh Engkau di dalam hari-hari hidup kami. Begitu juga kami para eselon 3, eselon 4 dan staf dan juga para honorer. Tuhan, berikan roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kesehatan bagi kami, agar kami sanggup dan mampu melaksanakan setiap tugas dan amanah yang Tuhan embankan di pundak-pundak kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berikan roh kesehatan bagi kami, berikan sukacita dan damai sejahtera, agar tugas-tugas kami ini ya Tuhan, kami dapat saling merangkul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga datang kepada-Mu di hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semua permasalahan yang menjadi tantangan dan rintangan dalam kehidupan pekerjaan kami. Tuhan datang, Tuhan luruskan itu bagi kami ya Tuhan, agar setiap program kegiatan yang telah kami susun dapat berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah memberi sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Kiranya berkat ini ya Tuhan dapat dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di Provinsi Papua Barat atau di tanah Papua ini ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya supaya dapat digunakan sebagai bentuk pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sebelum hamba mengakhiri akan doa di siang hari ini ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, agar selamatkan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Untuk mengganti kata-kata berkat, saya persilakan Bapak Ibu semua berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama sebagai pengganti kata berkat dengan lagu Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berarti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berarti malam aku diberkati. Sekian ibadah kita di pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus